Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2921. Klan utama keluarga Ding. Sejak Ding Li kembali dari kota Hesan, banyak perhatian keluarga tertuju padanya. Alasannya juga sangat sederhana. Sebelumnya Ding Li telah melakukan pengabdian yang besar kepada keluarga dan mengungkap pengkhianatan cabang keluarga Ding di Provinsi Hanoi. Kini ia mengikuti tren genosida keluarga Kong, terutama klan utama yang mengumpulkan ratusan juta orang, industri. Saat ini, banyak orang yang iri karena bajingan bertubuh ibu kecil ternyata memiliki kemampuan seperti itu, yang membuat banyak saudara di klan utama mulai merasa tidak bahagia. Dan yang paling penting adalah belum lama ini, para manajer utama cabang Hanoi ditangkap satu persatu karena berkolusi dengan pihak luar untuk mencuri kekayaan keluarga. Sebelum orang yang mengambil alih itu diselesaikan, banyak orang di klan mulai fokus pada orang ini posisi yang panas, dan Ding Li ini telah menjadi pesaing di mata banyak orang. Karena berbagai alasan, banyak orang mulai menimbulkan masalah. Lambat laun muncul rumor bahwa Lin Mo meledakkan dermaga keluarga Ding mereka, menculiknya, dan mengambil banyak perhiasan dari perairan keluarga Ding. Ini memalukan. Meskipun dia belum menemukan cinta, dia, Ding Li, masih bekerja sama dengannya. Bukankah itu agak kejam? Jika semua orang melakukan ini, lalu kemana perginya martabat keluarga Ding? Siapa yang akan menghormati keluarga Ding di masa depan? Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yang mengadu langsung ke klan Ding dan asosiasi tetua dan menuntut agar Ding Li dihukum agar anggota klan lainnya bisa belajar darinya. Satu-satunya jawaban yang saya dapatkan hanyalah dua kata, bertekad. Ding Li sendiri secara alami mengetahui hal-hal yang tidak masuk akal ini, meski tidak berdampak banyak padanya, hal itu seperti segerombolan lalat yang berdengung di telinga Anda, yang akan membuat semua orang kesal. Sial, mereka sekelompok sampah, mereka tidak berguna dan gadis aneh itu tidak berguna. Mereka tahu bagaimana menggunakan metode menjijikkan seperti itu sepanjang hari. Ding Li mengeluh kesal setelah keluar dari pertemuan para tetua. Dia hanya memukul beberapa tetua dan meneleponnya untuk mengajukan pertanyaan. Dia ingin mengeksplorasi hubungannya dengan Lin Mo. Jawabannya juga sangat sederhana, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Meski sebelumnya ia dan Lin Mo pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, selama Lin Mo bisa membawa manfaat bagi keluarga Ding, hal-hal sebelumnya bisa diabaikan. Jawaban seperti itu tentu saja sejalan dengan keinginan orang-orang abadi itu. Beberapa tetua meyakinkannya dengan kata-kata yang tulus bahwa dia akan setia kepada keluarga, mengutamakan kepentingan keluarga, dan kemudian melepaskannya. Mengenai situasi saat ini, Ding Li juga masih pusing. Keluarga Ding terlalu besar, begitu besar bahkan Dewan Presbiterian tidak dapat mengatur beberapa hal. Beberapa orang mengembangkan cabang dan mengadvokasi pro Wan Xiang, dan menggunakan kekuatan eksternal untuk menyatukan Daku. Beberapa orang berpendapat bahwa keluarga Ding memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyatukan provinsi Daku. Tentunya masih ada sebagian orang yang merasa bahwa sejak bergabung sebaiknya mereka bergabung dengan jujur dan tidak membuat masalah. Singkatnya, satu faksi menyadari situasi tersebut, dan bahkan gereja Presbiterian menunjukkan keberanian yang berbeda. Ding Li berjalan kembali ke kamar sambil menganalisis pola kekacauan dalam keluarga. Setelah berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa menahan nafas. Hei, itu sangat menjengkelkan. Jika aku adalah kepala keluarga Ding, pertama-tama aku akan menarik dewan tetuanya dan mengusirnya secara membabi buta. Tentu saja, ini hanya keluhan yang dia buat ketika dia sedang kesal. Dengan kemampuannya, ingin menjadi kepala keluarga adalah hal yang tiba-tiba, dia masih memiliki kesadaran diri ini. Dan yang paling penting adalah walaupun diam-diam dia mengembangkan banyak orang, mereka bukanlah sekelompok orang yang gegabah, mereka bisa melawan orang dengan baik, tapi mereka tidak punya bakat dalam strategi. Ketika Ding Li memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merindukan Wen Qiang dan Lin Mo. Dengan kepala cerdas mereka,
mereka pasti bisa memperjelas situasinya untuknya. Hanya saja Wen Qiang tidak pernah putus kontak sejak perpisahan terakhirnya. Hal yang sama berlaku untuk Lin Mo. Pangeran menjawab telepon sekali dan sangat ketakutan sehingga dia segera menutup telepon. Kemudian dia mendengar bahwa Lin Mo diundang ke Gunung Basya. Semakin Ding Li memikirkannya, dia menjadi semakin jengkel. Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Melihat ponsel di samping tempat tidur, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangkatnya. Di pegunungan di sisi lain, Lin Mo sudah sangat sibuk. Sebelum proyek revitalisasi Dasan dilaksanakan, dia masih penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia telah membangun kembali aliansi bisnis Nuoda dari awal. Itu hanya sebuah desa berpenduduk 10.000 orang. Apakah kesulitannya? Hanya ketika dia benar-benar mengambil tindakan barulah dia menyadari bahwa dia telah ceroboh. Segala aspek desa Bayun perlu ditata ulang olehnya, mulai dari pangan, sandang, perumahan, transportasi, hingga ekonomi, spiritualitas, kepercayaan, pengobatan, dan lain-lain. Semua aspek harus diubah. Dan ini hanyalah desa Bayuan. Menurut berita yang dikirim kembali oleh Afei, mereka telah menemukan tidak kurang dari 30 desa seperti itu, dan mereka juga menemukan jejak tanaman merambat malam. Tak hanya itu, terdapat ratusan desa kecil dan puluhan desa asli. Meskipun desa Bayun telah mengalami cinta 3 harta karun emas dalam beberapa hari terakhir, orang-orang dari beberapa desa kecil di sekitarnya terus berdatangan, ingin melamar pekerjaan. Tetapi bagaimana dengan desa lain yang lebih jauh? Selain itu, masih ada masalah malam yang harus diselesaikan, dan Provinsi Hanoi sendiri perlu ditata ulang. Kulit kepala Lin Mo terasa mati rasa ketika memikirkan hal-hal ini. Dia sendiri yang bisa melakukan hal-hal ini dalam waktu yang lama. Saya pikir saya, Tuan Lin, juga mengalami hari yang ceroboh. Tentu saja, dia tahu di dalam hatinya bahwa masalah ini datang terlalu mendesak. Kalau tidak, jika dia diberi waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan sebelumnya, semuanya tidak akan terjadi, menjadi sangat sibuk. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Tepat ketika dia sedang kesal, nomor telepon WeChat di atas meja berdering keras. Setelah melihat si penelepon, mata Lin Mo tiba-tiba berbinar dan dia tiba-tiba punya rencana di dalam hatinya. Lin Mo, aku akhirnya menghubungimu. Saudara Ding Li, mengapa kamu sangat jarang meneleponku? Apakah kamu menghasilkan banyak uang selama ini? Ding Li awalnya ingin mengeluh tentang Lin Mo. Itu sangat sulit untuk menghubunginya. Tetapi ketika dia mendengar nada suara Lin Mo, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia selalu merasa Lin Mo sedikit terlalu antusias. Lumayan, saya menghubungi Anda kali ini terutama karena saya mengalami beberapa kesulitan dan sedikit bingung. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya, tidak masalah. Saudara Ding Li, siapa dari kami akan mengikuti siapa? Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya pasti akan membantu Anda. Mata Ding Li membelalak. Pada saat ini, dia sepenuhnya mampu menunjukkan kelainan Lin Mo, dan antusiasmenya terlalu berlebihan. Tapi karena semua orang setuju, Ding Li tidak terlalu ragu-ragu. Setelah menjelaskan kekacauan di keluarga Ding, dia bertanya, bagaimana saya bisa memecahkan situasi, jika satu pihak memiliki pendapat dan pihak lain memiliki kekuatan? Bagaimana saya harus sejalan untuk berkembang lebih baik? Setelah dia selesai berbicara, Lin Mo terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas ringan. Hei, apakah kamu babi? Kenapa kamu harus antri dan membiarkan mereka saling menggigit? Kenapa kamu tidak menonton pertunjukannya saja dari pinggir lapangan? Tetapi jika aku melakukan ini, mereka semua akan mengincarku. Situasi di keluarga Ding sangat kacau. Xiao Ding, saudara Ding Li, apa yang kamu pikirkan? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apa kekuatan orang lain dan kekuatanmu? Bukankah benar bahwa kamu terlalu berkualifikasi, dan kurang dimanfaatkan? Lin Mo Ruo ada hubungannya dengan dia. Tolong, itu sudah keluar. Dasar sampah kecil hanya ingin makan kotoran. Setelah berpikir sejenak, Ding Li juga merasa kata-kata Lin Mo masuk akal.
Iya, tampaknya mereka tidak perlu terus-menerus menargetkan orang-orang kecil seperti saya, seperti yang diharapkan dari Anda, Lin Mo. Otak Anda sangat berguna. Ngomong-ngomong, dalam hal ini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dengar pada titik ini, Lin Mo tiba-tiba merasa lega. Bukankah ini yang terjadi? Pemuda itu sangat pintar. Sekarang Anda telah mengumpulkan cukup banyak bawahan dan mendapatkan kekuatan. Inilah waktunya untuk menciptakan reputasi. Setelah Ding Li menutup telepon, kekesalan di wajahnya telah hilang. Kemarilah, setelah anak buahnya masuk, Ding Li kehilangan jejak misinya. Keesokan harinya, sebuah berita mulai menyebar perlahan di Provinsi Dakulian. Pernahkah Anda mendengar bahwa Lin Mo baru-baru ini menggandeng aliansi pedagang daku untuk merevitalisasi gunung? Sepertinya mereka menggali gunung, membangun jalan, membangun jembatan, dan membangun rumah untuk orang-orang di gunung. Inilah yang terjadi, orang-orang melakukannya. Ada apa? Keluarga besar dan kekuatan besar itu tahu cara menekan kita. Lihatlah mereka, meskipun mereka bukan dari daku, mereka selalu memikirkan kita. Kamu tidak tahu, tanduk di kota Hesian itu saat ini, pembangunan di Lin Mo seperti kota super, dan sangat makmur. Sepupu saya di sana dulu bergantung pada dukungan keuangan kami untuk hidup, tetapi sekarang dia telah membeli mobil dan rumah, hanya karena setelah menerima ini gelombang manfaat, saya sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan berimigrasi ke kota Hesian. Setelah beberapa saat berdiskusi, pujian dan pujian terhadap Lin Mo dari dunia luar menjadi semakin keras, meskipun beberapa orang diam-diam menimbulkan masalah dan ingin melakukannya. Fitnah Lin Mo menekan gelombang momentum ini, tetapi fakta ada di depan kita, dan fitnah tersebut tidak berdampak besar, dan dengan cepat tenggelam dan menghilang. Sebaliknya, perbuatan Lin Mo semakin tersebar luas, dan saham banyak anggota aliansi bisnis yang berpartisipasi dalam revitalisasi Dasan meroket satu demi satu karena hal ini. Tiba-tiba, banyak pihak luar yang mulai tertarik, tetapi mereka tidak punya waktu, pengalaman, atau saluran. Sekalipun Anda ingin meniru, tidak akan ada yang membelinya sama sekali, bahkan Anda akan ditertawakan karena meniru orang lain. Apa yang sudah Anda lakukan? Di bawah latar belakang ini, Lin Mo menerima telepon. Pihak lainnya adalah Ding Yuliang, perwakilan dari keluarga Ding. Tujuan dari panggilan pihak lain sangat jelas. Mereka ingin bergabung dengan proyek Lin Mo. Mereka bertanggung jawab penuh atas dana, personel, peralatan, del. Satu-satunya permintaan adalah Lin Mo menambahkan keluarga Ding ke daftar kerjasama. Lin Mo tentu saja setuju, tetapi dia menetapkan bahwa Ding Li harus maju untuk menangani kerjasama ini. Setelah kedua pihak bertukar kata, masalah tersebut dilaksanakan. Sore itu, Ding Li bergegas ke desa Baiyun. Sialan, Lin Mo, kamu terlalu hebat. Saya baru saja merilis berita di sini, tetapi gereja Presbiterian kami sebenarnya memilih untuk bekerja sama dengan Anda. Lin Mo mengangkat bahu, ini bukan apa-apa, tapi hanya saja kalian keluarga besar tidak melakukannya. Jangan terlalu memperhatikan reputasimu di bawah. Sekarang kami telah menemukan ini, tentu saja kami harus mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Selain itu, keluarga Ding Anda tidak luput dari kecurigaan. Saya curiga ada seseorang di keluargamu diam-diam terlibat dalam masalah ini. Menghadapi keuntungan luar biasa Ye Man Chao, hanya sedikit kekuatan yang bisa menolaknya, dan hal yang sama berlaku untuk keluarga Ding. Alasan mengapa dia meminta Ding Li maju untuk menghadapinya dengan menyebutkan namanya adalah karena dia tidak bisa mempercayai anggota keluarga Ding lainnya. Ding Li dapat melihat dengan jelas bahwa jika dia memiliki Xiao Jiu Jiu di dalam hatinya, dia tidak akan bisa melarikan diri darinya. Mata. Setelah Lin Mo selesai berbicara, Ding Li menatap. Seseorang dari keluarga Ding kita benar-benar terlibat dalam hal yang tidak bermoral seperti itu. Tidak, saya harus melaporkan masalah ini ke Dewan Presbiterian saat ini. Jika masalah ini benar-benar terjadi, setelah terungkap, reputasi Ding mereka keluarga akan hancur total, baunya busuk. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, Lin Mo menghentikannya. Jangan khawatir, saya hanya curiga.
tidak ada bukti nyata saat ini. Dan tidakkah Anda memikirkannya? Bagaimana jika seseorang dari gereja Presbiterian Anda juga terlibat? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ding Li tiba-tiba berubah. Iya, jika ada tetua yang terlibat dalam insiden malam yang merayap, situasi Ding Li tidak akan baik. Ding Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah ketika memikirkan hal ini. Lin Mo, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Hanya seperti ini, saya akan mengangkat Anda keluar dan Anda dapat melakukannya dengan benar. Mobilkan semua tenaga yang dapat dikerahkan untuk mengembangkan desa Tuzai di pegunungan. Bangun jalan di tempat yang seharusnya dibangun, membangun jembatan. Selain itu, di beberapa desa, meskipun tanaman merambat malam tidak dimakan, banyak orang mulai menanam tanaman merambat malam karena uang dan mulai menanam tanaman merambat malam dalam. Hal ini, Anda dapat melihat caranya untuk mengatasinya, dan gunakan cara keras dan lunak agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kita harus memperbaikinya. Keuntungan yang didapat klub malam terlalu besar. Nilai menanam 1 hektar klub malam puluhan atau ratusan kali lipat, yaitu hasil bumi biasa yang jumlahnya cukup banyak orang tergiur. Namun keuntungan tersebut seluruhnya bertumpu pada nyawa dan jenazah orang lain. Penghasilannya hanya didapat dengan menghisap darah orang lain. Tren ini harus diperbaiki. Memikirkan hal ini, mata Lin Mo bersinar dengan niat membunuh. Jika seseorang keras kepala dan tidak menyesal, kamu bisa melakukannya. Beberapa hal pasti berdarah. Ding Li tahu bahwa Lin Mo adalah pembunuh, dan dia juga setuju dengan ini. Kebaikan seorang wanita hanya akan membuat segalanya lebih sulit untuk dihadapi. Malam yang hening, keesokan harinya, Ding Li belajar dari awal sampai akhir dengan Jenderal Gan. Tuan Ding, ini adalah salinan dari perbaikan umum kami di Desa Baiyun. Saya sudah mengetahui proses umumnya. Ketika saatnya tiba, saya akan mengatur ulang desa-desa lain sesuai dengan cara dan pola Anda. Ding Li mengambil Gan yang tua dokumen pria. Saya tidak akan menemui Anda di Lin Mo. Anda dapat menyampaikan ini kepada saya. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan Gunung Baiyun. Dan tujuannya adalah desa segitiga, lebih dari 300 km jauhnya dari sini. Kedua pihak bekerja sama untuk mengupayakan waktu secepat mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi dari tanaman merambat malam. Namun, yang tidak diketahui Ding Li adalah sejak dia keluar dari rumah Ding, dia diawasi. Saat ini, Ding Li sedang duduk di helikopter mengirimkan dokumen ke tim konstruksi keluarga Ding. Tiba-tiba rambutnya menjadi dingin, dan ketakutan akan kematian langsung menyebar di hatinya. Aku akan menderita. Setelah pikiran ini terlintas di benak Ding Li, dia tanpa sadar melengkungkan tubuhnya. Pada saat ini, sebuah peluru melesat melewati kulit kepalanya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan memperingatkan dengan keras. Ada penyergapan, berhati-hatilah untuk menghindarinya. Namun, pengingatnya terlambat satu langkah. Saat dia melihat ke arah taksi, pilot yang mengendalikan helikopter sudah terkena pukulan di bagian dada. Meski tangannya masih memegang tuas operasi, tidak ada nafas yang tersisa. Ding Li hanya merasakan guncangan di bawah kakinya, dan seluruh helikopter tiba-tiba melesat menuju tanah. Hanya dalam 3 hingga 5 detik, ledakan dahsyat terdengar di pegunungan dan hutan. Luka yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Hanya menyisakan bola yang mengamuk, terbakar api. Sisi desa Baiyun ini, Tuan Lin. Ding Li baru saja pergi. Dia meminta saya untuk menyampaikan pesan ini. Apakah Anda terburu-buru, tetapi lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin dan memulihkan kedamaian di gunung sesegera mungkin? Setelah Lin Mo selesai mengemas dokumen di atas meja, dia mendongak, "Ayo Pak Gan." "Pak Gan, Desa Baiyun hampir mengatasinya. Saya berencana mendiskusikan rencana tindak lanjutnya dengan Anda." Setelah beberapa hari kerja keras ini, sebagian besar penduduk desa di Desa Baiyun telah pulih. Sentuh Ye kalau rumputnya merambat, tidak akan terulang kembali. Dengan dukungan ratusan anggota aliansi bisnis, tentu saja kecepatan pembangunannya sangat cepat. Pembangunan jalan pegunungan pada dasarnya akan segera berakhir. Selebihnya diserahkan kepada desa dan tim teknik.
Setelah selesai, warga desa dapat kembali ke kampung halamannya, kehidupan aslinya. Selain itu, Lin Mo juga berdiskusi dengan beberapa anggota aliansi bisnis dan berencana menjalin kerjasama jangka panjang dengan Desa Bayun di bidang produk pertanian dan sampingan serta produk khas pegunungan. Ini adalah situasi win-win. Meski keuntungannya mungkin tidak besar, kemenangan ini bersifat jangka panjang, dan penduduk desa juga memiliki pendapatan yang stabil. Pak Gan telah bergelut di masyarakat selama puluhan tahun, dan ia sudah menjadi jiwa manusia. Saat ini ia berencana mendengarkan rencana Lin Mo sebelum menjawab. Jika tidak maka akan salah jika idenya bertentangan dengan ide Lin Mo. Malu. Tuan Lin, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Desa Bayun hampir memasuki tahap akhir, dan tugas ini tidak memerlukan banyak orang. Jadi saya berencana untuk terus mendorong ke pegunungan, dan Desa Bayun dan sekitarnya 50 km saya berencana untuk membiarkan Gan Sing mengambil alih semua desa di dalamnya. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, Tuan Gan. Pada titik ini, Lin Mo berhenti, dan maksudnya jelas. Daerah ini akan menjadi diserahkan kepada Gan Sing. Dia bertanggung jawab penuh atas keluarga, dan dia telah melihat kinerja Tuan Gan selama periode ini. Meskipun pernah terjadi konflik sebelumnya, Tuan Gan telah rajin menangani banyak hal sepele untuk Lin Mo mulai dari liga bisnis hingga liga bela diri dan kemudian hingga pengembangan dan pembangunan Dasan. Sekarang adalah langkah Lin Mo untuk membalas budi. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kesempatan untuk memberitahu Tuan Gan bahwa selama dia mengikutinya, Lin Mo tidak akan pernah membiarkan keluarga Gan menderita. Ketika Penatua Gan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempatnya. Pada tahap awal dimulainya kembali aliansi bela diri, semua anggota aliansi pedagang sangat ingin membuka jalan bagi anak-anak mereka, tetapi dia, Penatua Gan, tidak melakukan gerakan apapun. Bukannya dia tidak ingin anak-anaknya bergabung dengan Liga Seni Bela Diri, sebaliknya, dia menginginkannya lebih dari siapapun, dan agar tidak menimbulkan masalah bagi Lin Mo, dia mengirim cucunya Gan Wei untuk belajar di luar negeri, untuk memuluskan oposisi di mana-mana pengepungan dan balas dendam Lin Mo. Kini semua usahanya akhirnya membuahkan hasil, dan ini juga menandakan bahwa putranya Gan Sing akan masuk ke Liga Bela Diri. Terima kasih Tuan Lin atas promosinya, keluarga Gan kami tidak akan pernah mengecewakan Tuan Lin. Dia mengguncang tubuhnya dengan penuh semangat dan tidak tahu bagaimana meletakkan tangannya. Jika dia tidak terlalu tua dan tidak melakukannya ikuti aturannya, dia ingin aku mencium Lin Mo. Peluang kebangkitan keluarga Gan akhirnya tiba. Anda harus tahu dalam hati bahwa ini adalah kuota pertama yang dialokasikan oleh Dasan Development, dan ini juga merupakan tekanan. Orang-orang di aliansi bisnis mengawasi Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, saya juga akan menunjuk seseorang dari yang lain keluarga atau kekuatan. Tuan Gan secara alami memahami apa yang dimaksud Lin Mo. Dalam hal kekuatan dan skala, keluarga Gannya hanyalah eksistensi menengah ke bawah dalam aliansi bisnis. Lin Mo memberi mereka kuota manajemen pertama dan keluarga Gan secara alami akan menanggung tekanan. Jangan khawatir, Tuan Lin, jika konstruksinya tidak bagus, saya, Asosiasi Keluarga Gan, akan mengambil inisiatif untuk turun tahta dan tidak akan pernah membiarkan Tuan Lin menderita. Lin Mo mengangguk, mudah untuk diajak bicara orang pintar. Oke, selanjutnya mari kita bicarakan rencana tindak lanjutnya. Ini adalah informasi yang dikirim kembali oleh Afei. Desa Bayun mudah ditangani, tetapi semakin dalam Anda masuk ke pegunungan, bentuknya akan menjadi lebih rumit. Setelah Gan Lao cepat-cepat membaca dokumen-dokumen itu, pikirnya dalam hati, sebuah rencana segera dibuat. Sebaiknya desa-desa kecil itu kita biarkan langsung direlokasi dan digabung menjadi satu desa besar, ini juga akan memudahkan pengelolaannya. Selain itu, kita bisa membiarkan generasi muda dari desa Tuzai keluar untuk bekerja. Meski jumlahnya banyak, mereka tidak seperti pabrik seperti Merchant Alliance. Perusahaan sepenuhnya mampu memakannya. Adapun penduduk desa yang telah beralih menanam tanaman merambat malam, ini. Masalah ini adalah masalah besar,
Tidak ada konsep peraturan di pegunungan, mereka berkerumun untuk melakukan apapun yang menghasilkan uang, sangat mudah untuk berurusan dengan mereka yang terlibat dalam penjualan klub malam. Tetapi para petani ini dalam masalah. Tidak mungkin untuk mengikuti aturan dan menentukan, jumlah orang terlalu banyak, dan sangat mungkin menimbulkan kekacauan besar. Saat mereka berdua mengalami masalah dengan masalah ini, terdengar langkah kaki cepat di luar pintu. Helikopter yang ditumpangi Ding Li disergap dan jatuh. Setelah Lin Mo mendengar berita itu, dia berdiri dari tempat duduknya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Apakah ada yang salah dengan Ding Li? Ding Li adalah bagian yang sangat penting dari tata letak Lin Mo. Saat ini dia tidak hanya dibutuhkan untuk membantu mengembangkan pegunungan dan menghancurkan industri tanaman merambat malam, bahkan akan ada banyak tempat di mana dia akan berada, dibutuhkan di masa depan. Pangeran menggelengkan kepalanya dengan wajah yang berat, belum jelas. Ketika orang-orang kami pergi, mereka hanya menemukan puing-puing helikopter. Tetapi yang ada hanya jenazah pengemudi di tempat kejadian, dan Ding Li tidak ditemukan. Setelah mendengar berita itu, Lin Mo menghela nafas lega. Setidaknya Ding Li masih memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Cepat kirim seseorang untuk mencari dan menyelamatkannya. Setelah pangeran pergi, Lin Mo segera menghubungi Chen Jin. Apakah ada pergerakan di keluarga Guan? Tuan, keluarga Guan belum mengambil tindakan apapun selama periode ini, dan Guan Yue belum keluar. Apakah ada orang yang bisa masuk dan keluar dari keluarga Guan? Tidak, lanjutkan menonton, ikuti mereka. Setelah mengatakan itu, Lin Mo menutup telepon. Guan Yue adalah tersangka pertamanya, jadi sebelum memasuki gunung, dia mengirim Chen Jin untuk memantau Guan Yue 24 jam sehari. Namun kini sepertinya tidak ditemukan kelainan. Lin Mo menggosok alisnya dan terus mengetuk meja dengan jarinya. 8 provinsi Daku memiliki terlalu banyak kekuatan dan rumit. Selain itu, ada juga 2 negara Wanxiang dan Zhenhua yang menghalangi mereka. Jika dia ingin mencari tahu dalang di balik layar, dia hanya bisa mengandalkannya. Dengan tangan manusia, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah secara perlahan. Setelah berpikir sejenak, Lin Mo masih sedikit mengkhawatirkan Ding Li. Saya keluar, Tuan Gan. Tolong jaga tempat ini dulu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Lin Mo menghilang di depan meja. Di sisi lain, Ding Li yang diserang tidak tewas. Sebelum helikopter jatuh, ia segera melarikan diri dan nyaris menyelamatkan nyawanya dengan bantuan penyangga kolam air. Ding Li naik ke pantai dengan rasa takut yang masih ada. Bu, jangan beritahu aku siapa kamu, atau aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah mengeluh, Ding Li tahu dengan jelas bahwa sebagai keturunan langsung dari keluarga Ding, karena pihak lain berani menyergapnya, dia pasti berpikir untuk membasmi akarnya, tidak mungkin menyerah sampai tubuhnya ditemukan. Dia tidak aman sekarang. Mendengar hal ini, Ding Li buru-buru melepas pakaiannya yang basah kuyup, membungkusnya dengan batu besar, dan melemparkannya langsung ke dalam kolam. Pakaian yang tebal tidak dapat memberikan kehangatan pada dirinya. Sebaliknya akan menambah kehilangan energi fisiknya dan menghalanginya untuk melarikan diri. Hanya menyisakan kemeja tipisnya, dia bergidik dan terjun ke dalam hutan. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di samping kolam. Pemimpinnya berjongkok dan menyentuh tanah basah di tanah. Dia seharusnya ada di dekat sini, kejar dia dengan perintah. Lebih dari selusin pria berjubah hitam melompat ke dahan pohon dan mencari sekeliling. Dan ketika mereka menghilang, Ding Li, yang bersembunyi di celah batu tidak jauh dari sana, tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun dia cukup terampil, dia tidak cukup percaya diri untuk menghindari peluru. Dia berlarian seperti lalat tanpa kepala. Lebih baik tetap di tempat Anda berada dan menunggu penyelamatan. Jika sesuatu terjadi padanya, Lin Mo akan segera menerima beritanya, dan begitu orang-orang Lin Mo tiba, dia akan aman. Dan tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Mereka tidak pernah menyangka akan tetap bersembunyi di tempat yang sama. Tepat ketika Ding Li diam-diam terkesan dengan kecerdasannya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan senyum bangga di wajahnya membeku sesaat.
Seperti yang diharapkan dari Tuan Ding, saya hampir tertipu oleh Anda, suara. Serak menusuk jantung Ding Li seperti sabit kematian. Saat ini, dia hanya merasa anggota tubuhnya lemah dan sulit bernapas. Sudah berakhir, Barbie adalah Qi. Ketika Ding Li menoleh dengan kaku, dia melihat sekelompok pria berjubah hitam di depannya telah mengelilinginya, dan dalam hal momentum, masing-masing dari mereka adalah master yang dapat menghancurkannya. Ding Li menelan ludahnya, kamu, siapa kamu? Tuan Muda Ding adalah orang yang sangat mulia dan melupakan banyak hal. Bukankah kita baru saja bertemu sebelumnya? Kenapa kita melupakan seorang kenalan lama? Setelah itu mendapatkan kembali ketenangannya, Ding Li akhirnya teringat bahwa orang-orang ini adalah preman di sekitar pangeran tertua Jiawen di perjamuan keluarga Gan. Saya adalah keturunan langsung dari klan utama keluarga Ding. Jika Anda berani menyentuh saya hari ini, keluarga Ding kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Saat ini, Ding Li hanya bisa mengandalkan reputasi keluarga Ding untuk menenangkan lawan, sekaligus diam-diam berdoa di dalam hatinya kedatangan Lin Mo dan yang lainnya. Namun pria berjubah hitam itu hanya tersenyum meremehkan ancamannya. Tuan Muda Ding, dunia ini sangat besar. Anda mengira keluarga Ding hanya bisa memamerkan kekuatannya di provinsi Dakulian. Jika ditempatkan di panggung yang lebih besar, itu hanya akan menjadi kekuatan kelas 3. Jika kamu mati di siapa yang tahu kitalah yang ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, belati yang memancarkan cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangan pria berjubah hitam. Tuan Ding, izinkan saya meminjamkan kepalaku. Suara serak itu dipenuhi dengan niat membunuh. Tunggu sebentar, Ding Li melihat pihak lain perlahan berjalan ke arahnya dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ada apa? Apakah Anda punya kata-kata terakhir dari Tuan Ding? Tapi kami tidak begitu anggun untuk menyampaikannya kepada Anda, meskipun Ding Li tidak bisa melihat ekspresi pria berjubah hitam, dia juga bisa menebaknya. Kata-kata sarkastik di balik jubah hitam, wajah. Sebelum aku mati, aku ingin tahu. Aku tidak punya keluhan dengan pangeran tertua, jadi mengapa kamu ingin membunuhku? Atau apakah saudara-saudaraku mempekerjakanmu? Orang-orang ini adalah satu-satunya orang yang dapat dipikirkan Ding Li di belakang adegan-adegan itu. Tapi pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, dunia ini sangat besar. Apakah itu keluarga Ding Anda atau keluarga kerajaan Vientin? Kami tidak menganggapnya serius. Mereka ingin memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu. Menurut kami itu indah. Hanya saja keluarga Dingmu memiliki terlalu banyak kontak dengan Lin Mo. Itu tidak baik. Mendengar ini, Ding Li tiba-tiba menyadari, brengsek, kamu menyalahkan Lin Mo atas kematianku. Selama dia mati di sini, sangat mustahil bagi keluarga Ding dan Lin Mo untuk bekerja sama, atau bahkan mengambil tindakan secara langsung karena masalah ini. Kamu sangat pintar. Jika kamu besar nanti, kamu mungkin bisa bersaing memperebutkan gelar kepala keluarga Ding di masa depan. Sayangnya, tidak ada peluang. Tuan Ding, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Kata-kata jatuh, pria berjubah hitam menjentikkan belatinya secara horizontal. Anda perlu memahami postur Ding Li. Ding Li melihat postur itu, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan keputusasaan. Dia berkata dengan putus asa, Lin Mo, bodoh sekali, jika kamu tidak datang untuk menyelamatkanku, aku akan mati. Penampilannya membuat semua orang meledak, tawa. Kamu benar-benar mengharapkan seseorang untuk menyelamatkanmu, pergilah ke neraka. Pria berjubah hitam memutar belatinya dan menikam leher Ding Li. Meskipun Ding Li tidak bisa bereaksi sama sekali, dia hanya bisa menutup matanya dengan putus asa. Pada momen hidup dan mati ini, suara benturan logam yang jelas tiba-tiba terdengar dari telinganya. Ketika dia membuka matanya, Lin Mo, yang tampak polos di sampingnya, sedang mengangkat pedang panjang untuk memberikan pukulan fatal padanya. Diselamatkan, mata Ding Li tiba-tiba menjadi basah setelah kabur beberapa saat. Pria berjubah hitam di seberangnya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia baru saja bertarung dengan Lin Mo belum lama ini.
tapi sekarang dia tidak bertemu satu sama lain selama sekitar setengah bulan. Kecepatan Lin Mo telah meningkat beberapa tingkat. Lin Mo melihat sekeliling dan mencoba yang terbaik untuk mengatakan, "Kita bertemu lagi." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat pergelangan tangannya dan langsung menjatuhkan belati lawan. Pada saat yang sama, taya di tangannya menusuk langsung ke lawan, seperti guntur. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka bahwa Lin Mo tidak hanya lebih kuat dalam bergerak, tetapi juga lebih cepat dalam serangannya. Meskipun dia sudah menghindari pukulan itu sebelum dia bisa mencegahnya, luka besar masih menggores di bahunya. Setelah kedua belah pihak menjauhkan diri, jubah hitam itu mengulurkan tangan dan menyentuh lukanya. Meski hanya luka dangkal, namun sudah mengeluarkan darah. "Aku tidak menyangka bahwa setelah perjalanan ke Gunung Suci, kekuatanmu akan meningkat begitu cepat." "Haha, ada banyak hal yang tidak kamu duga." Setelah Lin Mo menyelesaikan jawabannya, dia membuat bunga pedang dan menjepit taya. Dia menggaruk punggungnya dan berkata, "Hasil pertarungan terakhir belum diputuskan. Bagaimana kalau kita mengambil kesempatan ini untuk menentukan pemenangnya?" Di waktu normal, Lin Mo tidak akan berbicara omong kosong sama sekali, dan langsung mengangkat pedangnya untuk menebas lawan, tapi sekarang dia ada juga dragster di belakangnya, dan mata lebih dari selusin orang sangat luar biasa, dan dia tidak dapat menjamin apakah dia dapat melaporkan Ding Li selama pertarungan. Pria terkemuka berjubah hitam sepertinya telah memperhatikan rencana Lin Mo. Setelah dia melirik ke arah Ding Li, dia tetap setuju. "Itu bagus. Terakhir kali ada orang luar yang hadir, saya dipukuli dengan sangat keras." Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan melambai, dan selusin pria di sekitarnya segera mundur ke kejauhan, tetapi mereka tetap mempertahankan sekelilingnya, postur untuk mencegah Ding Li lari. Setelah Lin Mo mengangkat tangannya untuk mengambil kembali taya dan sarungnya dimasukkan langsung ke dalam batu. "Mundur!" Ding Li mengangguk dan dengan cepat mundur ke kejauhan, menyerahkan medan perang kepada mereka. "Awalnya, aku berpikir untuk membunuh Ding Li dan membiarkanmu dan keluarga Ding benar-benar putus. Tapi sekarang setelah kamu muncul, aku bisa menyelamatkan diriku dari masalah." Semua rencananya hanya untuk berurusan dengan Lin Mo. Sekarang orang yang terlibat jika dia benar-benar hadir, bunuh saja dia. Lin Mo hanya mengangkat bahunya. "Saya tidak tahu seberapa percaya diri Anda. Jika Anda selingkuh terakhir kali, saya pasti sudah membunuh Anda sejak lama." "Benarkah?" Pria berjubah hitam itu bertanya dengan sinis, lalu mengambil memimpin dalam melancarkan serangan. Bersamaan dengan auman harimau, bayangan harimau hitam muncul lagi di belakangnya. Namun, Lin Mo dapat dengan jelas merasakan bahwa momentum pria ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertarung. Tepat ketika perhatiannya teralihkan, pria berjubah hitam itu bergerak, dan sosoknya melintas dan dia langsung berada di depan Lin Mo, berbalik menjadi cakar dengan satu tangan, dan langsung menuju ke dada Lin Mo. Menghadapi gerakan macan hitam yang menusuk hati, Lin Mo dengan tenang berbalik ke samping dan menembak dengan mudah. Pada pertarungan kedua, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa jarak antara kedua kubu berada pada level yang berbeda. Sebelumnya ia mewaspadai kelincahan lawan, namun kini ia dapat dengan mudah mengelak. Tentu saja, bukan karena lawannya menjadi lebih lemah, tapi dia, Lin Mo, menjadi lebih kuat. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tidak terlalu terkejut saat melihat gerakannya berhasil dihindari. Dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya hitam tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya, seperti belati tajam dari 5 prajurit pada saat yang bersamaan, dan dia menyerang Lin Mo lagi. Tapi kali ini, kecepatan serangannya bahkan lebih cepat. Perubahan mendadak juga membuat Lin Mo menyadari sesuatu yang tidak biasa. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir saat ini. Sebelum lawan bergerak, dia membuat gerakan lain. Satu tangan berubah menjadi cakar dan yang lainnya berubah menjadi kepalan tangan. Kedua jurus itu keluar secara bersamaan. Pada jarak sedekat itu, dan dengan peningkatan kecepatan pria berjubah hitam secara tiba-tiba, Lin Mo hanya bisa menyilangkan tangan di dada. Dengan suara yang perih, bajunya langsung tergores, lalu timbul semburan rasa sakit yang menyengat di lengannya.
Lin Mo tidak berpikir terlalu banyak dan melangkah maju dengan lututnya. Dengan gerakan ini, dia sekali lagi menjauhkan dirinya dari lawan. Lin Mo tidak memperhatikan darah yang merembes dari lengannya saat ini, dan hanya mengerutkan kening pada pria berjubah hitam di depannya. "Kamu bukan dari Gunung Suci Basya?" Setelah dia merasakan aura serupa dalam gerakan pria berjubah hitam dari Yuli, dia selalu berpikir bahwa orang ini berasal dari Gunung Suci Basya. Tetapi setelah pertarungan singkat, dia menemukan bahwa ini orang tersebut berasal dari Gunung Suci Basya. Sosok berjubah hitam menyembunyikan jenis seni bela diri lainnya. Dan dia selalu merasa bahwa dia pernah melihat seni bela diri semacam ini di suatu tempat sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Betapa pintarnya, pria berjubah hitam itu menjabat tangannya. "Aku pernah bertarung denganmu sebelumnya dengan kehadiran orang luar. Aku tidak ingin trikku dikenali oleh orang lain." Lin Mo bertanya dengan penuh minat, "Kenapa? Aku tidak takut sekarang." "Kalau tidak salah, kamu seharusnya menjadi mata-mata yang mengintai di Gunung Basya. Kamu sangat pandai bersembunyi. Mampu menyelinap ke dalam gunung tanpa ketahuan oleh orang-orang di gunung. Ini orang di depanku memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak apa-apa, jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu." Daripada membiarkan Lin Mo putus dengan keluarga Ding, dia ingin menghancurkan kerajaan Hua dan Daku. Jika Lin Mo meninggal di provinsi Daku, pihak kita pasti akan ada pergerakan besar. Kalau begitu ayo kita coba. Setelah mengatakan ini, Lin Mo mempersiapkan gerakannya dan bersiap untuk menyerang lagi. Setelah kembali dari Gunung Suci, dia belum bertarung melawan siapapun dengan kekuatan yang sebanding. Jadi itu hanya kesempatan bagus untuk melihat seberapa jauh kekuatannya telah meningkat. Begitu kata-kata itu keluar, kedua orang itu bentrok. Ding Li di luar lapangan hanya bisa melihat bayangan yang terjalin bola-balik, tidak peduli apakah itu jubah hitam atau Lin Mo, dia tidak bisa lagi melihat dengan jelas pergerakan tembakan. Perasaan paling intuitif adalah batu yang terus-menerus retak di bawah kaki mereka, dan suara benturan tangan dan kaki yang terus-menerus di telinga mereka. Saat ini, si jubah hitam semakin ketakutan. Dia telah menyembunyikan triknya di jamuan makan sebelumnya, sehingga dia hanya bisa menggunakan kurang dari setengah kekuatannya. Tapi sekarang dia sudah penuh dengan daya tembak, dia masih bisa tidak melakukan apapun pada Lin Mo, dan dia bahkan secara bertahap mengalami kemunduran. "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat?" "Bukan karena aku terlalu kuat, tapi kamu terlalu lemah, sampah kecil." Setelah Lin Mo mencibir, dia langsung mengangkat lengan kanannya. Sebagai lengan bergetar, diam-diam dia energi berkumpul seketika. Pria berjubah hitam juga merasakan kekuatan yang menakutkan saat ini. Untuk sesaat, dia merasa bulu-bulu di tubuhnya seperti meledak. Ketakutan naluriah dalam tubuh seperti ini berada di luar kendali akal. Dan saat dia hendak menghindar, tinju yang menggelegar itu telah jatuh. Dalam keputusasaan, pria berjubah hitam hanya bisa mengepalkan tinjunya, berniat bertarung langsung. Namun, ketika tinju itu bertemu, kekuatan gelap yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia melonjak seketika. Pada saat ini, dia teringat rasa takut didominasi oleh pukulan Tuan Zhao dalam keluarga Gan. Suara garing patah tulang langsung menyebar kemana-mana. Sosok pria berjubah hitam di tempat kejadian terlempar jauh. Baru setelah dia mematahkan pohon besar, dua orang yang berpelukan barulah pria berjubah hitam itu berhenti. Sosok terbang terbalik. Pada saat ini, lengannya telah menunjukkan putaran yang aneh, dan tulang tangan yang patah telah menembus kulit dan terlihat di udara. Jubah hitam Sensan juga terkoyak-koyak, terlihat seperti, betapa memalukan, betapa memalukan. Ini tidak mungkin, anak laki-laki berambut kuning tidak bisa sekuat itu. Ini sama sekali tidak mungkin. Pria berjubah hitam berdiri dengan satu tangan di tanah dan berjuang untuk berdiri. Dia berteriak tak percaya. Jelas sekali, kali ini pertarungan gagal. Dia mulai mengalami gangguan emosi. Pada saat ini, beberapa pria berjubah hitam di sekitar mereka segera mengambil tindakan ketika mereka melihat pemimpin dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Beberapa dari mereka mengambil tindakan setelah Lin Mo, sementara yang lain bergegas menuju Ding Li.
mereka bekerja sama dengan sangat baik. Yang ditunggu Lin Mo adalah saat mereka berkumpul. Hanya dengan cara ini dia bisa menangani mereka semua sekaligus dan memastikan bahwa Ding Li tidak akan terluka. Saat senjata dari beberapa pembunuh berjubah hitam mendekat dengan cepat, Lin Mo menghilang seketika, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di samping Ding Li. Saat energi pedang tak terlihat melintas, 6 pria berjubah hitam yang menyerang Ding Li terhenti di udara. Di bawah darah di seluruh langit, keenamnya mati. Tapi saat ini, ketika Lin Mo melihat pemimpin berjubah hitam lagi, dia telah menghilang dan jelas telah diselamatkan. Ding Li, yang sudah tenang kembali, buru-buru mendesak. Lin Mo, kejar dan bunuh mereka. Lin Mo memutar matanya. Kamu pikir aku tidak mau? Jika aku tidak takut mereka akan melarikan diri dari gunung dan kembali untuk membunuhmu. Idiot, aku akan menyusulmu. Meskipun itu adalah kebenarannya, itu agak menyayat hati. Hembusan angin gunung bertiup, dan botol minyak Ding Li agak berantakan. Sambil menunggu penyelamatan, Ding Li mengulangi kata-kata pria berjubah hitam dan kepatuhannya. Setelah mendengar ini, Lin Mo juga memasang ekspresi termenung di wajahnya. Berdasarkan percakapan keduanya, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa pria berjubah hitam ini bukanlah Daku. Terlebih lagi, orang ini begitu sombong dan sombong bahkan tidak memperhatikan keluarga Ding dan keluarga kerajaan Wan Xiang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan di belakangnya juga pastilah seorang raksasa. Hanya saja setelah Lin Mo melewati semua kekuatan musuh dalam pikirannya, dia masih belum memiliki petunjuk apapun. Namun, selama pertarungan dengan pria berjubah hitam, dia menemukan bahwa dia memiliki kesan samar tentang gerakan lawan, dan nafasnya agak familiar, tapi itu hanya sesaat, aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Saat dia sedang merenung dan menganalisa, dia tiba-tiba merasakan celananya ditarik. Lin Mo kembali sadar dan menoleh untuk melihat Ding Li di belakangnya. Saat ini dia menggigil kedinginan. Lin Mo, tolong pinjami aku mantelmu. Aku akan mati kedinginan. Saat itu musim dingin, dan karena kulitnya basah kuyup, dia sudah mati kedinginan. Lin Mo tersenyum lembut, saya tidak akan meminjamnya, istri saya membelinya, satu-satunya di dunia. Ding Li mendengus, ini hari yang dingin, bagaimana jika saya masuk angin? Ekspresi Lin Mo saat ini waktu juga berubah, seriuslah. Tidak apa-apa, beritahu dokter ajaib Tiongkok tentang hal itu. Bahkan jika separuh kakimu dimasukkan ke dalam peti mati, aku bisa menyimpannya untukmu. Wajah Ding Li berubah, sialan, kamu tidak membiarkan aku membantu kamu menyebarkan perbuatan mulia di gunung sebelumnya. Pada saat itu, kamu sama baiknya dengan saudara Ding Li, kamu memperlakukanku seperti ini sekarang, apakah kamu ingin bersikap realistis? Semakin dia berkata, semakin banyak Lin Mo membungkus mantelnya erat-erat. Apakah kamu bercanda? Su Banxia membelikannya secara pribadi. Ya, properti isolasi termal meningkat sebesar 50%, dan properti kehangatannya penuh. Bagaimana bisa dipakai oleh orang lain? Itu tidak realistis. Aku bahkan menyelamatkan hidupmu. Aku meluangkan waktu dari jadwal sibukku untuk membantumu. Jika aku tidak takut kamu akan dibunuh, aku pasti sudah kembali sejak lama. Aku tidak pantas melakukannya berada di sini bersamamu, terperangkap kedinginan. Hawa dingin di pegunungan sangat menggigit. Jika kamu merasa kedinginan, pergi dan tarik, bahannya terlihat bagus, itu pasti sutra asli. Kata Ding Li dan menatap Lin Mo, penjaganya segera rusak. Aku, Cao, Lin Mo, kamu harus memperlakukan dirimu seperti manusia. Kamu ingin aku melepas pakaian manusia. Maka tidak ada cara lain, kamu hanya bisa membeku. Kami berteman, kamu tidak tega melihatku kamu kedinginan. Sabar, dan kamu sedikit sampah, dan kamu bukan temanku. Brengsek, pertengkaran di antara keduanya juga membawa sentuhan kehidupan ke hutan sepi. Setengah jam kemudian, pangeran menerima kabar tersebut dan mengirim seseorang untuk mengemudikan helikopter untuk membawa pergi Ding Li. Sedangkan Lin Mo, dia mengejar ke arah di mana jubah hitam itu menghilang sendirian.
Namun proses penyelamatan dengan lampu memakan waktu terlalu lama. Setelah Lin Mo mencari pukulan, tidak ada bekas jubah hitamnya, maka ia bergegas kembali ke desa Baiyun. Begitu Lin Mo memasuki pintu, Gan melangkah maju dan bertanya, "Tuan Lin, ada apa dengan Tuan Ding?" Dia menunjuk ke arah Ding Li, yang sedang bersin di tempat tidur terbungkus 3 atau 4 lapis selimut. "Tidak apa-apa, badan orang ini dingin dan dia takut dingin. Dia baru saja masuk angin setelah terlalu lama tertiup angin gunung. Minumlah lebih banyak air panas." Petik 2. Pak Gan tanpa sadar ingin berkata, bukan Lin Mo seorang bijak medis. Mengapa tidak dapatkan pengobatan? Namun ketika Tuan Gan memperhatikan senyuman jahat di bibir Lin Mo, dia segera menghilangkan rasa penasarannya dan berhenti menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. "Lin Mo? Akiu, Akiu." Ding Li bersin beberapa kali dan menatap Lin Mo dengan tatapan mengeluh. "Bukankah kamu bilang, Kiu, dia bisa menyelamatkan separuh kakiku bahkan jika dia memasukkannya ke dalam peti mati. Cepat dan obati flu sialanku."